wabarakatuh. Sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, salam sehat dan salam sukses semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube-nya Sahabat Martian Bagas Kurniawan. Menyongsong pemilu 2024, Koalisi Indonesia Baru atau KIB meluncurkan visi dan misi gagasan, yakni dengan nama politik gagasan. Sejumlah pengamat politik menilai bahwa visi tersebut sangat penting untuk membawa Indonesia keluar dari politik identitas yang sudah lama mengakar. Namun apa sebenarnya politik gagasan itu? Sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, dalam launching visi misi di Hotel Surabaya Agustus tahun lalu, Ketua DPD Partai Golkar Sarmuji menyatakan bahwa visi misi KIB adalah untuk menjaring dan menampung ide serta gagasan akademis, elemen masyarakat, dan lain sebagainya. Ia menegaskan pihaknya tidak akan menonjolkan perseorangan sebagaimana wacana politik yang sudah. Di sini yang ditonjolkan menjaring ide dan gagasan tentu untuk Indonesia lebih baik, lebih sempurna. Siapapun nanti yang akan maju di pemilihan Pilpres bisa disodorkan platform visi misi ini untuk membangun Indonesia lebih baik. Visi misi KIB tidak berbasis pada figur, tetapi lahir dari gagasan yang kemudian ditawarkan ke sosok calon yang akan maju Pilpres. KIB sendiri merupakan koalisi yang diisi oleh 3 partai politik: Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Sejauh ini mereka belum mengusung nama capres untuk pemilu 2024. Namun Ganjar Pranowo kencang dihubungkan dengan koalisi ini. Menurut akademisi Universitas Paramadina Jayadi Hanan, politik gagasan didefinisikan sebagai praktek politik yang mengedepankan gagasan sebagai komoditas utama yang ditawarkan kepada publik, sekaligus menjadi agenda utamanya. Perjuangan yang dalam konteks ini adalah partai politik. Menurut beliau, politik gagasan bukan politik yang mengedepankan persamaan identitas, faktor kedekatan, atau aspek-aspek non-rasional lainnya. Bahkan ia juga tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, melainkan untuk meraih sebuah tujuan. Politik gagasan adalah ketika seseorang tidak memandang latar belakang. Siapapun orangnya, siapapun calonnya yang memiliki elektabilitas tinggi, pastinya ini ditanya atau ditawarkan dengan ide ataupun gagasan. Jadi sepanjang idenya cocok dan dianggap bagus oleh masyarakat, dia akan diikuti, dipilih, dan dijadikan pemimpin yang akan datang. Ide politik gagasan dipopulerkan salah satu oleh ilmuwan politik Amerika Serikat, Kenneth Wade, dalam bukunya The Politics of Ideas pada tahun 1998. Dalam buku ini dijelaskan, di negara-negara yang demokrasi sudah matang, gagasan menjadi suatu yang paling penting, sering ditawarkan dalam politik. Misalnya di Amerika Serikat, liberalisme sudah bukan lagi jadi bahan perdebatan atau tawaran terhadap konstituen. Gagasan terkait penurutan pajak, keperpihakan pada warga, asuransi kesehatan dari negara, dan lain sebagainya jadi komoditas yang sering dijual selama masa kampanye. Bukan hanya di Amerika saja, namun di Indonesia juga pun sama. Itu semua ditawarkan dan dibungkus dalam kampanye. Lawan dari politik gagasan sendiri adalah politik kehadiran, politik of presence. Jadi politik gagasan menjual ide atau gagasan. Politik kehadiran lebih banyak mengkampanyekan sentimen identitas seperti agama, ras, etnis, maupun primordialisme dan narasi-narasi populis. Maka dari itu, politik of pression sekaligus jadi wajah politik identitas yang menjamur di Indonesia hari ini. Sahabat Martian dimanapun panjenengan berada, mungkinkah ada politik gagasan di pemilu 2024 nanti? Selama lebih dari 1 dekade terakhir, dunia politik Indonesia dicemari dengan politik identitas.
Nyatanya fenomena ini tidak menghasilkan apa-apa kecuali perpecahan dan polarisasi. Kita ketahui di tahun 2019, pemilu 2019, siapakah yang bertanggung jawab atas terpecahnya rakyat menjadi dua kubu? Ada kubu kecebong dan juga ada kubu kampret. Polarisasi ini juga diperparah dengan propaganda dari para pendukung politik. Lah sekarang kalau dulu berpropagandanya melalui mimbar-mimbar, sekarang tidak. Sahabat Martian semua yang berada di channel YouTube kali ini, pertarungan propaganda ini dilakukan oleh buzzer cyber melalui sosial media. Namun seperti yang disampaikan oleh seorang akademisi Jayadi Hanan, ada harapan cerah untuk pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, hari ini konstituen sudah mulai bergeser ke arah pemilih rasional dan menerima politik gagasan. Jadi masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai agak cerdas, sudah mulai dewasa dalam berpolitik. Beliau, masyarakat semuanya memilih bukan karena siapa figurnya, apa partai politiknya, namun apa yang dibawa dalam gagasan, ide untuk melanjutkan Indonesia agar tidak menjadi terus-terusan negara yang ketertinggalan dengan negara lainnya. Diakui atau tidak, negara Indonesia adalah negara yang berkembang, namun dalam kenyataannya kita masih kalah dengan Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Kita kalah secara perekonomian dan lain sebagainya, secara pendidikan dan lain sebagainya. Itulah kenapa calon yang nantinya akan mencalonkan diri di tahun 2024, mari bawa gagasan. Dan saya pribadi sangat mendukung KIB. Saya sangat mendukung dengan koalisi Indonesia Baru, Partai Golkar, P3, dan Partai PAN ini. Mendukungnya apa? Dengan membawa politik gagasan. Bagaimana sahabat Martian? Coba kalau kita menggunakan politik gagasan, komen di bawah apa yang panjenengan semua inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.